Pemerintah Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, di awal tahun 2024 kali ini, laksanakan rembuk stunting, dalam rangka peningkatan percepatan penurunan stunting di kecamatan setempat. Tujuan untuk mensinergikan apa-apa yang harus kita selesaikan di Kecamatan Jati Agung. Kegiatan ini adalah kegiatan yang turun-temurun dari kabupaten, kemudian kita tidak lanjuti di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Disinilah forum untuk diskusi apa-apa yang dapat kita lakukan di tahun ini untuk menyelesaikan masalah-masalah di warga Kecamatan Jati Agung, terutamanya adalah di stunting. Jadi yang perlu kita ketahui, mungkin nanti ke intinya di teman-teman kesehatan dan pendidikan dan lain-lain. Di situ stunting itu banyak penyebabnya, jadi tidak serta-merta hanya dari pola hidup, makan, itu banyak hal yang keterkaitan. Jadi disinilah fungsi kita untuk menyelesaikan dan dapat apa yang dapat kita lakukan di tahun ini untuk menyelesaikan problem tersebut. Jadi untuk data sudah ada di puskes ya, di tenaga kesehatan, desa-desa mana yang terdampak stunting yang belum zero stunting. Harapan dari Bapak Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Haji Nanga Hermanto dan Bunda Winarti, khususnya di tahun ini harapan kita zero stunting. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari tahun 2024 ini berlangsung di Aula Kantor Desa Marga Agung Kabupaten Lampung Selatan, dipimpin langsung oleh Camat Jati Agung Firdaus Adam, dan hadir diantaranya KUPT Puskesmas, Dinas Pasar, dan Posramil Petu Lukman, personil Polsek Jati Agung Doni, dan tim penggerak PKK sekecamatan Jati Agung, mendampingi kepala desa di seputaran Kecamatan Jati Agung. Di mana pertemuan rembuk stunting ini dimaksudkan untuk peningkatan penurunan stunting di wilayah kecamatan setempat. Hal ini ditunjukkan beragam tanggapan oleh beberapa kepala desa dalam acara tersebut. Tanggapannya untuk kegiatan rembuk stunting pada hari ini yang kita laksanakan di Kecamatan Jati Agung, ya pastinya ya mudah-mudahan lah apa yang menjadi langkah atau tahapan-tahapan untuk menjadikan Kecamatan Jati Agung zero stunting segera tercapai tahun 2024 ini. Namun dalam hal ini ya banyak juga masalah ataupun problema yang memang harus kita selesaikan secara bersama-sama dan secara bersinergitas antara pihak desa, pemerintahan kecamatan dan KUPT ataupun pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Ya, kalau untuk tanggapan saya, alhamdulillah pada hari ini dilaksanakan di Marga Agung, alhamdulillah berjalan lancar. Namun terkait dengan semua itu, semua tak lepas dari ya desa terkait, dan pemerintah dari KUPT dan pemerintah desa. Mudah-mudahan dengan keterkaitan itu, insya Allah di tahun 2024 ini rembuk stunting di Kecamatan Jati Agung atau di desa-desa Kecamatan Jati Agung, insya Allah nanti berjalan dengan sukses. Amin. Pak, rembuk stunting secara tidak langsung kepala desa Kecamatan Jati Agung ini mendukung dengan adanya kegiatan tersebut. Dukungan itu diberikan seperti untuk anggaran, baik itu insentif para kader, untuk bahan makanan bergizi, itu yang akan diberikan bantuan kepada anak-anak yang kena stunting. Namun di sini intinya kami masyarakat khususnya kepala desa mendukung untuk kegiatan rembuk stunting ataupun program-program dari pemerintah kabupaten tersebut. Dari pertemuan rembuk ini juga kami kepala desa se-Jati Agung menyampaikan juga kepada pemerintah kecamatan kabupaten terkait dengan kesejahteraan kader posyandu, terutama dalam insentif mereka. Kenapa kami menuntut kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten? Mengingat pekerjaan mereka itu yang diberikan dari kabupaten, kecamatan melalui puskesmas, yang disalurkan melalui bidan desa, itu dilaksanakan oleh kader posyandu di bawah. Bagi pendataan, dari memberikan pengobatan, itu semuanya itu kader posyandu. Nah, pekerjaan ini sudah overload.
Nah, kami minta kepada pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk memberikan solusi terkait dengan kesejahteraan daripada kader posyandu itu. Nah, untuk sementara ini gaji kader posyandu itu hanya 100.000, hanya 100.000 insentif mereka. Nah, bagaimana tahun 2024 ini kalau bisa lebih daripada 100.000? Ya, minimal ya 500. Artinya, makanya ini kalau anggaran disatukan antara kabupaten dan kecamatan dan desa itu bisa mencapai 500.000. Nah, kesejahteraan itu poin yang kami tuntut dalam rukun Lombok ini adalah kesejahteraan para kader posyandu yang ada di desa-desa. Terima kasih. Artinya kan rebus stunting ini selalu kita bahas secara terus setiap tahun ya. Terkait poin-poin yang menjadi pokok pembahasan juga kita sudah semua, saya kira seluruh kepala desa sudah paham keterkaitan pembahasan itu. Namun kan juga perlu diperhatikan secara bersama-sama keterkaitan di dalam penanganan itu tidak hanya terfokus dari pokok permasalahannya. Makanya seperti saya tadi sampaikan kan, keterkaitan bagaimana dengan peran kadernya dan bagaimana menjaga keterkaitan operasional keterpenuhannya jangan hanya dibebankan oleh desa, tapi juga keterkaitan dinas kesehatan melalui dinas kesehatan ke UPT ini juga harus ada kos anggarannya ke sana supaya beban kerja di kader itu juga tertumpang, jangan hanya 100.000 dari desa, karena tingkatan desa jumlah kadernya juga beda-beda. Contoh kata-kata desa yang besar jumlah kadernya bisa di atas 40 orang kan gitu. Artinya itu pun keluarnya tidak tiap bulan kan, bisa 1 triwulan juga keluar, bisa 1 tahun sekali baru keluar, istilahnya seperti itu. Juga mohon diperhatikan, artinya ini akan bisa tercapai kalau kita secara bersama-sama dan ibu kader juga diperhatikan untuk tingkat honorar ini. Alhamdulillah pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses, bahwasanya banyak kepala desa yang mengusulkan daripada kesejahteraan daripada posyandu, kader posyandu yang di setiap masing-masing desa. Yang pertama, yang kedua ini berkaitan dengan anggaran agar supaya bisa disampaikan kepada pihak kabupaten untuk menyampaikan anggaran yang mana di sini ada selisih pahaman antara warga yang mana seperti yang di Wekwi atau di Karangsari dan di Banjarbaru ada pun yang banyak warga yang bukan warga Lampung Selatan tetapi dia termasuk jadi penduduk di domisili di Lampung Selatan. Juga berkaitan dengan apakah itu boleh dipakai berkaitan dengan apa tidak, karena itu bukan warga Lampung Selatan, berkaitan dengan anggaran. Yang kedua terkait dengan data juga, di data itu harus diperjelas apakah anggaran itu bisa dipakai atau tidak. Itu saja mungkin dari saya sebagai Kadis Purwotani, tanggapan saya ya di sini mohon bantuannya lah dari pihak-pihak terkait yang lain, jangan hanya membebankan dari pihak desa saja, karena di sini kader dari pihak desa itu tetap menuntut Bang, menuntut untuk honorer lah, honorer kalau untuk 100.000 itu ya kalau menurut saya emang sangat minim. Ibarat kalau dari desa pun masih ada dana, kami support Pak, sepenuhnya kami support, tapi karena di sini kami juga kan menurut peraturan dan hanya bisa membantu sedemikian rupa itu. Jadi untuk pihak-pihak terkait yang berkecimpung di situ mohonlah bantuannya agar di sini kita bersama-sama berjalan bersama agar stunting ini tuntas di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Halo warga Lampung Selatan, ada kabar baik nih untuk kalian. Toko Optik Merdeka yang berpusat di Bandar Lampung kini telah hadir di Kecamatan Jati Agung, tepatnya di Jalan Ratu di Balau nomor 3 Wehwi, Lampung Selatan. Di sini kami melayani pemeriksaan mata gratis, servis kacamata, ganti bingkai kacamata, ganti lensa, menerima resep dokter. Tersedia lensa minus, plus dan silinder, lensa Blu-ray dan lensa transition, khusus kacamata jauh dekat, lensa bifocal dan lensa progresif. Yuk hubungi nomor yang tertera, jangan lupa mampir ya. Langsung aja datang ke optik kami, yaitu Optik Merdeka di Jalan Ratu di Balau nomor 3 Wehwi, Lampung Selatan. Terima kasih semuanya, jangan lupa mampir di optik kami. Dari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Asep melaporkan.